Halo semuanya, selamat datang di petualangan kita kali ini. Hari ini kita bakal jadi detektif fisika buat ngebongkar kode-kode rahasia, kekuatan tak kasat mata yang sebenarnya ngendaliin semua hal di sekitar kita. Dari HP yang jatuh dari genggaman sampai roket yang terbang keluar angkasa, semuanya diatur pakai kode yang sama. Udah siap? Oke, ayo kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, apa coba yang bikin bola bisa melesat masuk gawang? Atau apa yang bikin mobil bisa berhenti mendadak? Atau nih, kenapa troli belanjaan bisa gerak pas kamu dorong? Jawabannya cuma satu buat semua itu. Ada satu nama buat kekuatan rahasia ini, dan hari ini kita bakal ungkap semuanya. Oke, kita mulai dari kode yang paling dasar ya. Setiap gerakan di alam semesta ini, mau sekecil apapun atau segede apapun, itu semua berawal dari dua hal simpel, dorongan atau tarikan. Nah, di dunia fisika, kita punya nama keren buat dua hal ini, yaitu gaya. Nah, sesimpel itu loh ternyata. Jadi gaya itu ya cuma dorongan atau tarikan. Gitu doang. Kamu nendang bola, itu kamu ngasih gaya dorong. Kamu narik pintu biar kebuka, ya itu gaya tarik. Gampang kan? Terus, buat ngukurnya, para ilmuwan tuh pakai satuan yang namanya Newton. Biar kebayang, 1 Newton tuh kira-kira seberat gaya buat ngangkat 1 buah apel. Kecil banget kan? Jadi jangan bayangin yang aneh-aneh dulu ya. Keren banget kan? Cuma dari dorongan atau tarikan sederhana, efeknya bisa macam-macam. Sebuah gaya bisa bikin kaleng minuman jadi penyok, bisa bikin bola yang kamu tendang jadi belok arah, bisa bikin sepedamu makin ngebut, atau bahkan bisa ngehantiin kereta yang lagi jalan. Hampir semua hal tentang keadaan suatu benda, itu bisa diubah sama yang namanya gaya. Tapi, gimana kalau gayanya ada banyak? Coba bayangin deh, kamu sama temanmu dorong satu meja bareng-bareng. Tenaga kalian jadi gabung kan? Nah, total gabungan kekuatan inilah yang kita sebut resultan gaya. Ini cara kita buat ngitung efek gabungan dari semua dorongan dan tarikan yang ada. Cara kerjanya gampang banget. Kalau gayanya searah, kayak kamu sama temanmu tadi dorong meja ke satu tujuan, ya kekuatannya tinggal ditambahin aja. Tapi kalau gayanya berlawanan, kayak lagi main tarik tambang, nah ini beda. Tim yang lebih kuat bakal menang, tapi kekuatannya itu hasil dari pengurangan. Jadi gaya yang lebih besar dikurangi gaya yang lebih kecil. Simpel kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Kalau gaya itu ibarat aksinya, maka ada 3 kode utama atau aturan main yang ngatur gimana semua gerakan bakal terjadi. Aturan-aturan ini ditemuin sama seorang jenius bernama Sir Isaac Newton. Dan inilah rahasia di balik semua gerakan di alam semesta. Kode pertama, ini kita sebut aja hukum mager, alias hukum kemalasan. Kenapa gitu? Soalnya hukum ini tuh bilang kalau semua benda pada dasarnya mager. Mereka lebih suka ngelanjutin apapun yang lagi mereka lakuin. Kalau lagi diem, ya maunya diem aja. Kalau lagi gerak lurus, ya maunya gerak lurus terus. Tentunya, para ilmuwan punya istilah yang lebih resmi. Bunyinya kayak gini. Nah, kedengeran agak ribet ya, tapi intinya sama aja kok. Sebuah benda nggak akan mengubah keadaannya kecuali ada gaya dari luar yang maksa dia berubah. Jadi intinya butuh gaya buat mengubah gerakan. Kamu pasti pernah ngalamin ini. Waktu lagi di mobil, terus tiba-tiba direm mendadak, badan kita kayak kedorong ke depan. Itu bukan karena ada yang dorong loh, tapi karena badan kita sesuai sama hukum mager tadi, maunya terus maju ke depan. Badan kita malas buat ikutan berhenti. Lanjut, kode utama kedua. Ini bisa kita sebut hukum usaha. Hukum ini tuh nyambungin 3 hal penting. Seberapa kencang kamu dorong atau tarik, alias gaya, terus seberapa berat bendanya atau massa, dan terakhir, seberapa cepat pergerakannya berubah. Nah, perubahan kecepatan ini kita sebut percepatan. Semuanya itu dirangkum dalam satu rumus sakti. F sama dengan M dikali A. Artinya simpel banget, makin besar gaya yang kamu kasih, makin cepat benda itu nambah kecepatannya. Tapi makin berat bendanya, makin susah buat bikin dia ngebut. Masuk akal banget kan? Jelas lebih gampang dorong sepeda daripada dorong mobil. Yuk kita coba hitung, gampang banget kok. Misal nih, ada benda masanya 2 kilogram. Terus kamu mau benda itu melesat dengan percepatan 3 meter per detik kuadrat. Tinggal masukin aja ke rumus tadi. Masanya 2, percepatannya 3. 2 kali 3, berapa? 6. Jadi gaya yang kamu butuhin itu 6 Newton. Udah, gitu doang. Dan kode utama yang terakhir adalah hukum memberi dan menerima. Atau yang lebih terkenal itu hukum aksi-reaksi. Hukum ini soal keseimbangan di alam semesta.
Intinya gaya itu nggak pernah sendirian. Mereka selalu datang berpasangan. Ini salah satu hukum paling populer di fisika. Setiap kali kamu ngasih gaya atau aksi ke sesuatu, benda itu bakal ngasih gaya balik atau reaksi ke kamu. Besarnya sama persis, tapi arahnya berlawanan. Contoh paling kerennya, peluncuran roket. Biar bisa terbang ke angkasa, roket itu nyemburin gas panas dengan kekuatan super ke arah bawah. Itu aksinya. Sebagai reaksinya, gas panas itu ngedorong roket ke atas dengan kekuatan yang sama besarnya. Dan, wush, roketnya meluncur ke bintang-bintang. Keren banget kan? Nah, selain dorongan dan tarikan yang kelihatan jelas, ada beberapa gaya tersembunyi yang selalu ikutan nimbrung di sekitar kita. Mereka ini kayak pemain rahasia yang bisa mengubah jalannya permainan. Ayo kita kenalan sama mereka. Pertama, ada gaya gesek. Ini adalah gaya yang muncul tiap kali ada dua permukaan saling bersentuhan. Gaya inilah yang bikin sol sepatumu ngegrip di lantai, yang bikin rem sepedamu pakem, dan juga yang bikin bola akhirnya berhenti menggelinding. Dia ini tugasnya selalu menghambat gerakan. Kedua, ada gaya berat. Ingat ya, ini bukan soal ukuran badanmu, tapi soal seberapa kuat planet bumi narik kamu ke bawah. Itulah gaya gravitasi. Gaya berat ini yang jadi alasan kenapa kalau ada benda jatuh, ya jatuhnya ke bawah, bukan melayang ke atas. Terakhir, ada gaya normal. Coba deh bayangin kamu naruh buku di atas meja. Gaya berat kan narik buku itu ke bawah ya? Terus kenapa bukunya nggak tembus ke lantai? Nah, itu karena mejanya ngasih perlawanan atau gaya balik ke arah atas buat nopang si buku. Itulah gaya normal si penopang tak terlihat. Jadi, setelah kita bongkar semua kode rahasia ini, apa artinya buat kita? Artinya, sekarang kamu punya kacamata fisika. Kamu nggak cuma ngeliat dunia, tapi kamu bisa ngerti kenapa dan gimana semua benda di dalamnya bisa bergerak. Kamu udah tahu aturan mainnya. Jadi, ini dia rangkuman petualangan kita hari ini. Kita jadi tahu kalau gaya itu cuma dorongan dan tarikan sederhana. Kita udah mecahin 3 kode utama dari Newton yang jadi aturan dasarnya. Dan kita juga udah ngenalin gaya-gaya tersembunyi yang selalu ngasih pengaruh. Intinya, kamu baru aja belajar bahasa rahasianya alam semesta. Oke, sekarang tantangan buat kamu. Coba deh berhenti sebentar, terus lihat sekelilingmu. Benda yang lagi diam di mejamu, caramu duduk di kursi, bahkan gerakan jarimu di layar HP. Coba temukan, di mana hukum kemalasan, hukum usaha, atau hukum aksi-reaksi lagi bekerja? Permainan detektif fisikmu baru aja dimulai.